حي على الصلاة. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah, ya selesai kita dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan salat, ya, yaitu sebelum rukuk. Nah, sebelum rukuk, ya, takbirnya, menghadap kiblatnya dan seterusnya. Nah, bacaan-bacaan dalam salat ya selesai. Kemudian sekarang kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukuk. Nah, tentang rukuk. Baik, kita lihat penjelasan penulis rahimahullah taala ar-rukuk. Ya. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ah, apabila beliau selesai dari membaca. Apabila beliau selesai dari membaca. Sakata saktatan, maka beliau diam sejenak. Nah, selesai dari membaca. Maksudnya membaca apa ini? Membaca apa? Membaca ayat setelah apa? Ya, setelah surah Al-Fatihah. Nah, membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Karena rukuk itu tempatnya di mana? Rukuk itu tempatnya adalah setelah membaca ayat setelah surah Al-Fatihah, baru kemudian rukuk. Ya, jadi sebelum rukuk itu adalah membaca bacaan. Nah, di dalam salat. Baik. Maka disebutkan di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari membaca, ini ya tentunya ya dalam salat jahriyah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Selesai beliau membaca, nah, maka beliau sakata saktatan, beliau ya diam sejenak. Nah, beliau diam sejenak, thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuhil mutaqaddim. Thumma rafa'a yadayhi. Kemudian setelah itu beliau mengangkat tangan seperti ya, yang telah berlalu. Kemudian setelah itu beliau rukuk. Ya, jadi di sini disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Nah, diam sejenak. Baik. Ya, dibawakan di sini riwayat oleh penulis rahimahullah taala, dan tentang hadis ini ya diamnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah membaca itu bukanlah diam secara khusus, ya, diam yang sengaja ya dilakukan untuk diam sejenak. Nah, akan tetapi diam di situ ya itu hanyalah diam, nah, sekedar untuk bernapas, ya, sekedar untuk bernapas. Nah, kenapa? Ya, karena ketika seseorang tersebut membaca, ya tentunya napasnya tertarik. Jadi setelah dia membaca, ya dia diam sejenak untuk mengembalikan kembali nafasnya. Nah, mengembalikan nafasnya. Maka diam yang seperti itu yang dimaksud. Ya, diam yang seperti itu yang dimaksud. Bukan diam sengaja untuk diam. Ya, sengaja untuk diam sejenak kemudian baru rukuk. Dipahami? Nah, dan penulis ya rahimahullah taala, penulis sendiri Syekh Al-Albani rahimahullah, ya tentang masalah diam ya sejenak setelah membaca sebelum rukuk, itu riwayatnya beliau sendiri lemahkan di dalam asal sifat salat. Kemarin kita telah sebutkan bahwa sifat salat Nabi ini itu ya 3 kitab. Nah, yang pertama disebut dengan asal sifat salat. Ini yang paling panjang, dicetak dalam 3 jilid. Ya, yang kita baca ini pertengahan, dan ada lagi talkhisnya. Ya, hanya ringkasan-ringkasan saja, masail-masail saja beliau sebutkan. Nah, di dalam kitab ya asal sifat salat, asalnya kitab ini ya dalam pembahasan yang lebih panjang 3 jilid, itu beliau melemahkan hadis ya tentang diamnya Nabi SAW. Demikian pula di dalam kitab yang lain, ya beliau dalam kitab Irwaul Ghalil beliau juga melemahkan hadis tersebut. Nah, melemahkan hadis tentang diam ya Nabi SAW ya setelah membaca. Nah, setelah membaca. Jadi, riwayatnya adalah lemah. Ya, riwayatnya adalah lemah. Artinya itu kalau sengaja diam. Kalau sengaja untuk diam. Adapun kalau diamnya untuk menarik nafas, maka itu tidak apa-apa. Itu adalah perkara tabi'i, perkara yang wajar, ya kan?
Nah, perkara yang wajar, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja untuk diam, maka itu ya adalah sesuatu yang tidak sabit dari Nabi SAW, tidak sahih dari Nabi SAW. Jelas ini? Baik. Kemudian juga ya di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain, yaitu setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Setelah imam baca surah Al-Fatihah, apakah di situ imam boleh untuk diam sejenak sebelum melanjutkan untuk membaca ayat? Ya, maka ini juga tidak ada dalil yang sahih menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, jadi tidak ada imam sengaja ya, walaupun ada sebagian fuqaha menyebutkan tentang hal tersebut, akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Nah, setelah baca surah Al-Fatihah, ya, imam sengaja diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka tidak ada dalil yang kuat menunjukkan tentang hal tersebut. Jelas ya? Nah, dan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diamnya Nabi SAW di dalam salat itu hanya pada satu tempat. Hanya pada satu tempat. Kapan itu? Ya, ketika setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang telah berkata bersama kita dalam hadis Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, saya melihat engkau diam. Ya, setelah takbiratul ihram, ya, santai membaca surah Al-Fatihah. Apa yang kau baca pada saat itu? Maka Nabi mengatakan, ya, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Baca doa, salah satu doa iftitah. Nah, maka itu yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diamnya beliau. Ya, adapun diam setelah membaca ayat menjelang ruku, demikian pula setelah membaca Al-Fatihah untuk melanjutkan baca ayat, sengaja diam, maka tidak. Ya, tidak ada dalil yang kuat. Tapi kalau diamnya imam untuk menarik nafas atau untuk memikirkan ayat apa yang ingin dia baca, maka itu tidak ada masalah. Itu perkara yang wajar, perkara tabii. Nah, mungkin orang yang maghdubi alaihim waladdallin langsung dibaca lagi. Nah, tidak juga. Ya, artinya dia menarik nafas, menarik nafas, kembalikan nafasnya, kemudian dia memikirkan apa ayat-ayatnya baca sehingga ada sejenak diam di situ, tanpa dimaksudkan, sengaja untuk dimaksudkan, maka itu tidak mengapa. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma rafa'a yadayhi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Di sini menunjukkan tentang disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, disunahkan untuk mengangkat tangan. Dan ini tempat yang kedua disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, kemarin telah berlalu bersama kita bahwa mengangkat tangan dalam sholat itu adalah perkara yang disunahkan. Pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ketika ruku. Ya, kemudian yang kedua ketika ruku. Yang ketiga nanti adalah ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud pertama. Nah, sekarang yang kedua, tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, alal wujuhil mutaqaddimah, sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah berlalu. Ya, sesuai dengan bentuk-bentuk kaifiat yang telah berlalu. Ya, fi takbiratul iftitah, ketika takbiratul iftitah, takbir pembukaan, maksudnya takbiratul ihram. Bagaimana itu takbir? Ya, bagaimana itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ada berapa kaifiat? Ada dua? Ya, maksudnya di sini, ya, itu adalah waktu mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangannya. Ya, yaitu apakah sebelum takbir, atau bersamaan dengan takbir, atau setelah takbir. Ya, setelah takbir. Nah, maka itu hukumnya boleh. Ya, dan juga masuk dengan dalamnya, apa tadi yang antum sebutkan, dua kaifiat, yaitu dari sisi tingginya beliau mengangkat tangan, sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan daun telinga. Nah, daun telinga. Jadi kaifiat angkat tangannya sama dengan kaifiat mengangkat tangan ketika pembahasan yang telah berlalu dalam takbiratul ihram. Demikian pula masuk dalamnya apa? Mengangkat tangannya itu jari jemari tidak dirapatkan, tidak pula direnggangkan, akan tapi biasa saja sebagaimana keadaan biasa yang dilakukan oleh seseorang. Demikian pula angkat tangannya dibuka jari jemarinya, dibentangkan, bukan di kepalanya. Allahu akbar. Bukan seperti ini mau berkelahi. Jadi Allahu akbar. Jadi seperti mengangkat tangan ketika pembahasan yang telah berlalu dalam takbiratul ihram.
Jelas ya? Baik. Kemudian wa kabbara, nah. Dan Nabi SAW bertakbir wa raka'a, dan beliau rukuk. Nah, ini sisi pendalilannya, wa raka'a, dan beliau rukuk. Ya, dan beliau rukuk. Ya, dan rukuk ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dia termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tidak syah salatnya seseorang apabila dia tidak rukuk dalam salatnya. Nah, apabila dia tidak rukuk dalam salatnya, kecuali salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah itu tidak ada rukuk. Kalau ada rukuk salat jenazah, ini aneh. Ya, itu aneh. Baik, kecuali kalau mungkin imamnya lupa, ya Allah Akbar suruh rukuk, ya kalau lupa maklum. Nah, tapi kalau tidak lupa, ya ini aneh. Baik. Ya, ada salat yang lainnya, maka harus ada rukuk. Ya, apakah salat dalam keadaan berdiri atau salat dalam keadaan ya duduk? Ya, bahkan salat dalam keadaan berbaring tetap ada rukuk. Ya, kalau dia tidak bisa rukuk, maka rukuknya dengan isyarat. Nah, isyarat dengan kepala, sebagaimana yang telah berlalu, ditundukkan kepalanya sedikit ketika rukuk, dan sujud ya ditundukkan lagi lebih rendah daripada ketika dia rukuk. Nah, yang jelas rukuk itu harus ada dalam salat. Kenapa? Karena dia adalah rukun dari rukun-rukun salat. Tidak syah salatnya seseorang apabila dia tidak rukuk di dalam salatnya. Nah, apabila dia tidak rukuk di dalam salatnya. Baik. Dalil tentang rukunnya rukuk dalam salat itu adalah ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, dan juga ijma' kesepakatan di kalangan para ulama. Adapun dalam Al-Quran, di antara ayat menunjukkan tentang hal tersebut, dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Nah, Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, nah rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Nah, ini dalam salat. Jadi salat itu harus ada rukuk dan harus ada sujud. Maka kalau ada orang yang salat tanpa rukuk, maka tidak syah salatnya, kecuali salat jenazah. Adapun dari sunnah Nabi SAW, maka tadi telah berlalu bersama kita riwayat dibawakan oleh penulis rahimahullah, Nabi SAW rukuk. Demikian pula nanti riwayat berikutnya Nabi SAW mengajarkan kepada al-musyi' salatuhu. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada seseorang yang tidak benar salatnya, diajarkan oleh Nabi SAW salat yang benar, maka Nabi SAW perintahkan dia untuk rukuk. Nah, dan adapun ijma' di kalangan para ulama akan rukunnya rukuk ini, telah dinukil oleh sejumlah para ulama. Antaranya adalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kata beliau rahimahullah, wa ajma'al ulama ala wujubil rukuk. Dan sepakat para ulama akan wajibnya untuk rukuk di dalam salat. Wajibnya rukuk dalam salat. Wajib di sini bermakna rukun, sesuatu yang harus didatangkan dan tidak syah apabila dia tidak lakukan hal tersebut. Nah, baik sengaja ataupun lupa. Nah, baik sengaja ataupun lupa. Kalau lupa maka diulangi. Dia ganti. Kalau seandainya memungkinkan untuk kembali, maka dia kembali. Nah, maka dia kembali. Misalnya ada orang yang salat. Nah, ada orang yang salat. Setelah dia membaca bacaan, nah, setelah dia membaca bacaan, dia langsung sujud. Nah, dia langsung sujud. Habis sujud dia duduk di antara dua sujud. Ketika dia duduk di antara dua sujud, dia ingat, loh, tadi saya belum rukuk. Dia langsung sujud. Apa yang dia lakukan? Apakah diteruskan salatnya? Jawabannya tidak. Dia wajib kembali. Nah, dia wajib kembali ke posisi sebelumnya yang dia tinggalkan. Posisi apa? Posisi rukuk. Dia berdiri, kemudian dia posisi rukuk, baca zikir secara rukuk, kemudian setelah itu dia i'tidal dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Nanti di akhir salat dia sujud sahwi sebelum salam. Pahami? Nah, jadi yang namanya rukun itu wajib didatangkan. Nah, wajib didatangkan. Tidak syah salatnya kalau dia tinggalkan. Tidak syah salatnya kalau dia tinggalkan. Apakah dia tinggalkan karena sengaja? Jelas. Atau karena lupa ditinggalkan, maka dia ganti. Nah, dia ganti. Dia harus kembali. Nah, kalau seandainya dia ingatnya setelah dia selesai sholat, nah, sholat subuh misalnya 2 rakaat, nah, dia habis selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk dikit, dia ingat. Atau misalnya ada yang ingatkan, tadi rakaat pertama tidak rukuk tadi, langsung sujud. Langsung sujud. Apa dia lakukan? Dia tambah satu rakaat. Nah, ditambah satu rakaat. Kemudian setelah itu nanti sujud sahwi setelah salam. Dipahami? Nah, sujud sahwi setelah salam. Baik.
Jelas sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas rukuk, ya, ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Nah, rukun dari rukun-rukun salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nah, apa namanya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan semua salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan rukuk. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa amara bihima al-musi'a salatuhu faqala lahu. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada, ya, memerintahkan, nah, apa namanya, wa amara bihima. Dan Nabi SAW memerintahkan dengan keduanya kepada al-musi' salatuhu. Faqala, Nabi SAW bersabda, innaha la tatimu salatun, nah, innaha la tatimu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu' kama amarahu Allah. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudunya. Nah, menyempurnakan wudunya, maksudnya menyempurnakan wudu adalah berwudu sesuai dengan, ya, tuntunan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendatangkan seluruh rukun-rukun wudu tersebut, ya, meratakan air, ya, di seluruh anggota wudunya. Kama amarahullah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, "Tsumma yukabbirullah", kemudian dia membesarkan Allah, yaitu membaca takbir, ya, bertakbir, wa yahmaduhu wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, ya, wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, ya, yaitu membaca surah Al-Fatihah, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, lalu dia membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an, mimma 'allamahu Allah, dari apa yang Allah telah ajarkan kepadanya, wa adzina lahu fihi, nah, dan apa yang Allah izinkan untuknya di dalamnya, tsumma yukabbir wa yarka', kemudian setelah itu dia bertakbir, wa yarka', dan dia ruku'. Dan dia ruku'. Ini syahid, wa yarka', dan dia ruku'. Ya, wa yada'u yadayhi 'ala rukbatayhi. Nah, dan dia meletakkan kedua, apa namanya, tangannya di atas kedua lututnya, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, ya, dan apa namanya, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya sampai, ya, semua persendian-persendiannya tenang dan istirahat. Nah, adapun berkaitan dengan, ya, meletakkan kedua tangan, ya, di atas kedua lutut, ini nanti akan disebutkan lagi, ya, tentang sifat rukuk, tentang bagaimana sifatnya rukuk tersebut, bagaimana kaifiatnya rukuk. Yang jelas di sini pembahasan pertama tentang rukuk, ya, kita ketahui bahwa rukuk termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tidak syah salatnya seseorang, nah, siapapun yang salat, nah, imam atau ma'mum, salat sendiri, laki-laki, perempuan, salat wajib, sunnah atau wajib, nah, tidak syah salatnya apabila dia tidak rukuk di dalam salatnya. Nah, tidak rukuk di dalam salatnya. Adapun tentang kaifiat bagaimana tata cara rukuk tersebut, maka nanti akan datang dalam pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dan tentang hal tersebut. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Nah, setelah salat Isya, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.